Shalom, salam semangat Omah Sate Pade Kelamut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat teduh hari ini diberi judul, Kusingkirkan Dendamku. Saudara, dendam merupakan salah satu kondisi emosi negatif pada diri seseorang. Biasanya, dendam merupakan reaksi jiwa yang tidak berdiri sendiri, melainkan rentetan dari kondisi emosi yang lain, seperti tekanan rasa kecewa, kemarahan yang tidak terolah dengan baik, sakit hati, cemburu, dan lain sebagainya. Dendam biasanya juga memunculkan reaksi-reaksi tertentu, misalnya tertekan, rasa ingin membalas agar orang lain mengalami seperti yang kita alami. Sulit mempercayai orang lain, sulit mengendalikan emosi atau labil, dan bisa mengalami gangguan kesehatan baik jiwa maupun raga. Bila ditanya, tentu tidak akan ada orang yang setuju dengan sikap dendam. Jelas, itu negatif, tidak baik, tidak membangun, malah bisa merugikan diri sendiri. Tetapi apa mau dikata, sebagian orang tidak bisa menghindarkan diri dari rasa dendam. Bila kita adalah bagian di antaranya, hari ini kita akan belajar bagaimana firman Tuhan menanggapi tentang dendam. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose tertulis dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ada beberapa kata kunci yang dinyatakan dalam bacaan tersebut, yaitu sabarlah, ampunilah, dan seperti Tuhan. Jadi, di balik dendam tentu tersembunyi sikap-sikap yang berbalikan dengan kata-kata tersebut, yaitu marah, tidak ada pengampunan, dan lupa tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar ketika kita kecewa dan marah, kita harus mengendalikan emosi negatif kita. Yang pertama, sabar. Ambil waktu untuk menghentikan kemarahan. Jangan sampai logika atau pikiran kita terus-menerus dikuasai oleh perasaan. Perlu keseimbangan. Tenangkanlah diri. Jika perlu, ungkapkan perasaan yang ada pada orang yang kepadanya kita marah atau orang lain yang kita percaya. Yang kedua, ampunilah. Betapapun kecewa dan marah, kita berusaha menerima orang lain meskipun telah bersalah kepada kita. Cobalah periksa juga, temukan titik kebaikan pada orang yang kita anggap telah menyakiti kita. Cobalah menerima keadaan yang sudah terjadi, waktu tidak bisa diulang. Menerima kenyataan lebih efektif untuk bisa mengampuni. Pengampunan akan membuat orang lain memperoleh ruang memperbaiki kesalahan dibanding penghakiman yang tiada berakhir. Pengampunan tidak hanya berharga bagi orang yang bersalah kepada kita, tetapi jauh lebih baik bagi diri kita sendiri. Orang yang berbahagia sesungguhnya adalah orang yang bisa mengampuni, sebab ia memberikan kemerdekaan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang ketiga, seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Jadi, siapa kita sehingga kita memilih menyimpan atau membalas dendam? Sedangkan kita sendiri adalah tebusan yang sesungguhnya tidak pantas dan tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi jika Tuhan yang kudus, agung, dan mulia itu telah mengampuni kita, masakan kita tidak bisa mengampuni sesama kita? Marilah kita bangun komitmen untuk terus memperbaiki diri dan relasi dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan seraya berikrar, kusingkirkan dendamku. Kiranya Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah melayakkan kami, menebus kami dengan darah-Mu yang suci kudus. Mampukan hati kami Tuhan untuk selalu bersabar dan mengendalikan emosi kami.
Ajari kami untuk senantiasa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kami Tuhan, menjadikan kami pribadi yang tanpa benci, tanpa dendam, diisi dengan kasih, kesabaran, dan pengampunan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah renungan Omah Sate Pade Kelamut hari ini. Semoga menjadi berkat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.